Ya, Assalamualaikum. Selamat malam. Kita akan memulai lagi sesi untuk diskusi untuk topik NLG atau Natural Language Generation. Ya, sebagai salah satu bagian dari mata kuliah NLP. Ya. Silakan di sini kita diskusi ada komentar, pertanyaan atau masukan ya. Silakan ada yang mau menyampaikan bisa resen. Ya, silakan Putri Maharani. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, saya pernah mengembangkan model energi sendiri. Model itu tuh hanya bisa mengenerate kata yang hanya dilihat ketika proses proses trennya sendiri, di mana itu tuh lossnya cukup kecil. Tetapi pas dihadapin di apa ya real case-nya, modelnya tuh tidak mampu mengenerate solusinya Pak, atau bisa dibilang itu tidak bisa mengenerate kata-kata baru. Um, Kemudian apa apa sih gimana sih cara mengatasinya Pak? Seperti itu Pak. Ya, Putri Maharani ya. Yang saya tangkap barusan yang disampaikan eh, mengenerate sebuah atau membangun sebuah model yang di ini apa performansinya diukur hasilnya baik ya, kemudian waktu dicoba artinya waktu trainingnya baik tapi waktu inference-nya atau waktu testingnya nggak baik gitu ya, atau bagaimana tadi barangkali saya salah. Iya Pak, bisa dibilang kalau di klasifikasi tuh bisa dibilang overfit gitu Pak. Oke. Ya. Ya, kalau secara umum ya, ini secara umum ya, mungkin nanti yang menarik kalau juga kita berbicara spesifik yang dilakukan atau pengalamannya ya dari Putri Maharani ya. Kalau secara umum ya, apa yang diukur waktu training itu diukur diukur apa ya, menggunakan dataset validasi atau dataset training atau yang udah dianggap bagus itu. Yang bagus itu yang data trennya sendiri Pak. Data training ya. Iya Pak. Sebentar. Saya sambil juga eksplorasi ya. Ini beberapa pengalaman tapi bukan NLG ya, seperti klasifikasi atau yang lain-lain ya. Kalau untuk evaluasi training kan memang atau testing menggunakan atau ya mengukur performasi data training, dibangun dengan data training, dievaluasi dengan performasi dengan data training kan ya tentunya bagus ya. Karena kan membangunnya juga menggunakan data training. Ya, eh, tetapi kalau data yang unseen yaitu atau paling tidak dengan data validasi itu yang tidak dipakai training juga ya, tapi dipakai untuk tuning, kemudian di tuning atau apa, di tuning kemudian di training diperbaiki lagi dan seterusnya. Nah, itu ini apa lebih mencerminkan ya, mencerminkan karena itu unseen yang belum pernah tidak dipakai untuk training. Ya, barangkali yaitu tuning atau regularisasi gitu ya kalau istilahnya ya. Yaitu kemungkinan yaitu ini overfitting ya, artinya perlu dilakukan tuning atau regularisasi ya. Ya, apa yang kemudian dilakukan untuk mencoba memperbaiki. Putri Maharani, apa yang dilakukan untuk memperbaiki performansi? Belum sih Pak, ini juga masih stuck. Soalnya akurasinya cukup.
eh, kurang, jadi membuat suatu ringkasan em, suatu ringkasan menggunakan LSTM dan BERT, Pak. Kemudian sampai sekarang akurasinya masih kurang bagus. Akurasi itu tadi akurasi apa ya? Akurasi maksudnya training atau validasi atau Oh, yang bagus itu yang train, kemudian yang validasi yang jelek, Pak. iya, berarti kan coba melakukan atau kemungkinan overfitting tadi ya dengan regularisasi atau tuning itu ya saya kira yang standar memang standar dilakukan kan. Ada beberapa pendekatan atau cara ya untuk me- mengurangi overfitting ya. Udah dilakukan belum? Em, Belum, Pak, yang Ya, mungkin regulasi. bisa. Ya, Ya, mungkin salah satu ini ya nanti dianalisisnya kalau nggak itu seperti itu artinya mungkin overfitting kemudian kalau dilakukan uh, overfit apa apa tuning ya maksudnya tuning itu apa bukan bukan tuning tapi tuning itu apa tuning modelnya yaitu regularisasi. Menggunakan apa modelnya. BERT sama LSTM, Pak. Ya, LSTM. Ya, LSTM itu kan yang kita udah pernah diskusikan ya ada seperti misalkan waktu itu ya ada yang apa drop out gitu-gitu ya ada Iya. regulasi early stopping kemudian juga mungkin datanya sendiri kalau jelek kan misalnya buat jumlah data maksudnya jumlah datanya itu saya kira yang perlu kemudian kan ada juga beberapa hyperparameter yang bisa dipilih untuk supaya lebih baik ya seperti misalkan optimizer untuk learning rate misalkan gitu ya seperti itu Baik, Pak. Terima kasih, Pak. ya base normalization atau cara mengukurnya dengan mungkin yang lain cross validation kembali. Ya, jadi belum dicoba ya oke oke sih ya makasih ya Putri Maharani. Silakan yang lain. Baik, Pak. Terima kasih. Oke ya, Java silakan. Izin Java nomor bertanya, Pak. Java nomor 10 ya. Iya, Pak. Java Apista. Oke, silakan Java. Izin bertanya, Pak. Ya, Pada silakan. penjelasan tentang sistem NLG seperti ChatGPT, disebutkan bahwa sistem ini kan dapat digunakan untuk pembuatan puisi ya. Lalu, apa perbedaan pendekatan dalam pembuatan puisi dibandingkan dengan pembuatan teks fungsional lain, Pak? Seperti terjemahan atau ringkasan. Ya. Kalau menurut Java gimana? Kita diskusi ya. Kalau menurut Java gimana? Eh, Apa kalau kira-kira? yang Kalau yang pembuatan puisi itu membutuhkan pendekatan yang lebih kreatif dan fleksibel karena strukturnya lebih bebas dan seringkali mengandalkan gaya bebas, metafora, serta Ya, ritme. Kalau tugas seperti terjemahan atau ringkasan itu mengutamakan keakuratan dan kejelasan informasi. Untuk ya, pembuatan puisi, Pak, teknik decoding seperti top cap sampling atau penerapan nilai suhu yang lebih tinggi dapat membantu meningkatkan keragaman dan kreativitas dalam output. Sementara untuk tugas yang lebih struktur, metode beam search dengan skor probabilitas tertinggi biasanya lebih efektif. ya, ya, ya. Terima kasih ya. Java ya, saya kira seperti itu ya. Salah satu sisi pentingnya ya perbedaan antara yang ini kan, yang less open-ended seperti tadi mesin terjemah dengan pembuatan puisi mungkin ya di sinilah ya pembuatan puisi yang artinya kalau di sini kan less open ended itu maksudnya seperti kalau ujian ya. Ujian itu kan ada pertanyaan yang lebih tertutup. Seperti ini tertutup. Tertutup itu maksudnya jawabannya udah harus seperti itu ya. Ya seperti kalau di sinilah misalkan apa terjemahan bahasa Inggris dari bahasa Indonesia ini itu kan cukup tertutup ya artinya pilihannya tidak banyak. Tapi kalau di sini
misalkan ini apa, misalkan berilah contoh NLP sistem dan apa gitu ya gitu kan lebih ini ya, atau ya seperti itu ya seperti disampaikan barusan oleh Dava ya saya kira yang tadi juga Dava udah menyampaikan bahwa yang ke sini yang more open-ended misalnya lebih diverse, lebih beragam, lebih kreatif, kata-katanya juga lebih jawabannya antara eh, jawabannya bisa bisa bervariasi ya lebih open kan ya. Itu dengan yang sudah kita bicarakan yang dengan dua ini, dengan proses decoding dan proses training ya meskipun eh, di sini disebutkan gimana ya, meskipun ada sebenarnya juga dari sisi selain dua ini ya decoding dan ini eh, kita kan bagaimana kita mengimprove atau mungkin menyesuaikan ya menyesuaikan decoding yang supaya open ended sama mengimprove atau menyesuaikan trainingnya supaya open ended. Di samping ada model arsitektur dan training data setnya yang juga disesuaikan. Nah, ini sendiri tidak dibahas ya yang ini. Ya, saya kira seperti itu ya, Dava. Gimana, Dava? Silakan mau ada disampaikan lagi yang terkait ini. Cukup sih Pak. Cukup ya. Ya, gitu. Ya. Jadi saya kira bisa salah satu untuk tugas eksperimen juga sih kalau mau. Silakan yang lain. Iya, Putri Nursifa, silakan. Halo. Putri Nursifa nomor 4. Oke, Ya, nomor 4, Pak. silakan. Eh, ini sebenarnya saya lebih mau ke sharing mungkin ya, atau Ya, nanya silakan. pendapat sih. Ya, Jadi silakan. di di model generatif itu ya yang saya lihat eh, ada isu tentang eh, apa ya eh, copyright gitu. Maksudnya ketika ada data-data yang di training yang sebenarnya itu tuh sudah memiliki hak paten, terus eh, dimasukkan ke data training, terus yang kita lihat dari output si eh, generatif AI-nya adalah kita tuh jadi melihat pattern yang sangat mirip dengan eh, eh, data training yang sudah punya hak paten itu. Terkadang eh, itu bisa menjadi sebuah apa ya, semacam eh, hmm, apa ya namanya, eh apa ya, jadi kayak ada masalah legal gitu loh. Karena orang-orang tuh terutama kalau misalkan generatif AI-nya di bagian gambar ya, orang-orang tuh akan tahu oh ini tuh sebenarnya hak paten milik kita gitu. Terus mereka bisa membawa kita ke persidangan segala macam. Tapi kalau misalkan untuk text based ini, nggak ada orang pun yang akan tahu kalau misalkan, walaupun kita misalkan apa eh, data setnya, korpusnya itu kita ambil dari buku yang sudah ada hak paten atau bukan. Karena kalau teks mungkin signature dari orangnya itu akan kurang terlihat. Nah, yang saya ingin tahu pendapat Bapak atau teman-teman sekalian itu gimana? Karena sebenarnya kita pun nggak tahu ya, karena nggak transparan juga kan data setnya itu sebenarnya dikumpulinnya dari mana sih? Terus walaupun ya bisa kita misalkan ingin mencari training yang khusus kita punya datanya sendiri, kita generate datanya sendiri, tapi dalam sisi lain itu juga nggak mungkin kan? Karena biasanya yang kita lakukan agar efektif pembuatan generatif AI ini biasanya dengan scraping data dari website-website, dan tidak dapat dipungkiri bahwa kadang sebenarnya yang kita scraping ini datanya suka yang udah ada copyrightnya gitu. Jadi sebenarnya eh, saya lebih pengen ngangkat gimana sih concern etisnya gitu. Karena sebenarnya kalau misalkan generatif AI yang teks ini
ya cuma bisa kita tahu sama tahu gitu, dan orang-orang yang awam nggak akan tahu gitu sebelum kalau kita speak up gitu. Gitu aja sih, Pak. Iya, ya terima kasih ya. Saya kira itu suatu isu yang memang berkembang eh, ini ya cukup intens di mana-mana katakanlah seperti itu ya. Jadi berkaitan dengan copyright, berkaitan dengan privacy gitu kan ya. Berkaitan dengan privacy itu seperti misalkan email kita digunakan untuk rekomendernya eh, Gmail atau yang lain-lain gitu. Ya, kalau ya meskipun tidak digunakan secara langsung ya, rasanya kan maksudnya hanya untuk training kan tidak diperlihatkan langsung. Kalau saya sendiri mungkin ini tidak 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 ini ya tidak ya mungkin agak masih berkaitan ya sangat berkaitan tapi em, tidak langsung berkaitan dengan AI ya atau generative AI ya. Ini pendapat saya pribadi juga ya. Kalau saya ingat ya dulu ada pendapat bahwa seperti misalkan tugas akhir ya tugas akhir laporan tugas akhir itu nggak boleh di copy di fotokopi nggak boleh jadi pokoknya di keep tujuannya supaya apa kalau ini tujuannya supaya tidak diplagiat di satu sisi jadi disimpan rapat-rapat supaya tidak dilakukan plagiat kemudian di sisi lain ada yang terbuka justru ditaruh di internet soft copy-nya ya kalau berkaitan dengan plagiat, kan orang kalau plagiat kan gampang, gampang ketahuan karena di internet ada bisa gampang memplagiat tapi juga jauh lebih gampang diketahui yaitu dari sisi plagiasi. Kemudian dari sisi lain itu pemanfaatan. Ya, jadi kalau misalkan membuat sesuatu kemudian pemanfaatannya lebih luas itu kan lebih bagus ya. Ya seperti misalkan buku yang speech and language processing itu kan ada di internet yang free ya. Kalau saya pendapat saya pribadi ya, dan mungkin menurut saya, menurut keyakinan saya ya, bahwa harusnya itu justru itu sebagai amal ya untuk ini ya untuk orang lain ya ya meskipun ya kalau sekarang ya berarti yang juga memberi apa mendapatkan manfaat kan juga perusahaan besar ya, ya perusahaan besar yang perusahaan yang LLM generatif AI itu ya. Em, tapi juga kan masyarakat jadi lebih teredukasi, lebih teredukasi karena kalau seperti generatif AI tidak istilahnya ya saya itu menelan gitu ya, menelan buku-buku yang jumlahnya ribuan dan karya-karya hak cipta itu kemudian pengetahuannya didapat dari mana? Ya kan? Ya mungkin didapat dari yang open em, yang open access bisa aja ya, tapi akan lebih pinter lagi kan kalau ini. Nah, ini menurut saya seperti itu ya. Jadi kalau contohnya lagi, kita mau mengadakan penelitian, misalkan TA atau tesis atau penelitian yang berkaitan dengan OpenAI untuk kasus kita, untuk kasus kita misalkan apa LLM yang spesifik untuk apa ya, bidang tertentu, misalkan gitu kan kita hmm, sangat mengandalkan juga kita ini kan misalkan me- men-scan ya, men-scan buku-buku yang hak cipta, tapi scan-nya itu tidak disebar hanya untuk ditelan atau sebagai training ya, untuk sebagai training. Ya, tapi di sisi lain yang juga jangan terlalu gampang, misalkan menggunakan buku-buku yang hak cipta untuk kita keperluan konsumsi kita gitu kan. Kalau kita bisa beli, tapi ini kan mungkin kalau untuk training kan jadi sebenarnya tidak raw-nya. Tapi itu saya kira kan biasalah ada beberapa sudut pandang. Kalau pendapat saya pribadi itu secara kalau misalkan saya cenderung lebih hmm, dibuka ya. Tapi mungkin saya kan posisinya bukan sebagai penulis ya. Kalau penulis mungkin punya pendapat yang lain lagi ya. Oke. Kalau saya sebenarnya seperti itu ya pendapat saya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas opininya. Ya, terima kasih sama-sama Putri Nur. Ya,
Pak Yusnila silakan. Assalamualaikum Pak. Izin bertanya Waalaikumsalam. Pak. Saya tuh menemui ini Pak, menemui kasus yang di mana eh, ini tentang top pay sampling ya Pak ya. Iya, Nah, nilai P-nya itu terlalu rendah gitu loh Pak. Jadi eh, nilai P yang terlalu rendah ini tuh jadi berdampak pada ini Pak, apa namanya, pemrosesan selanjutnya. Dan itu eh, memiliki kayak ini ya Pak, kayak nanti probabilitasnya itu apakah benar jadi kecil ya Pak ya? iya. Silakan gimana? Terus, Halo Pak. ya silakan enggak? Silakan gimana? Eh, ya eh, saya ulangi lagi ya Pak. Iya, Saya itu punya nemui kasus di mana eh, top pay sampling itu terlalu rendah gitu Pak. Jadi gimana sih Pak untuk eh, jika menemui hal seperti itu padahal dataset yang digunakan itu sudah sesuai gitu Pak. Apa yang harus dilakukan Pak? Apakah eh, kita memprosesing ulang atau gimana ya Pak ya? iya, iya. Eh, top P ini ya maksudnya ya. Iya. Oke, bentar ya. Ya, saya kira kan intinya kan untuk yang open ended ya, itu kan menggunakan sampling ya untuk decoding ya, menggunakan sampling. Nah, sampling itu harus diperbaiki dalam arti supaya bisa menyesuaikan ya lebih dinamis. Nah, mungkin barangkali bisa juga menggunakan ini ya, yang lebih baru lagi seperti typical sampling, epsilon sampling, ya. Ya, coba ya, saya coba cari ya di sini apakah eh typical sampling dan epsilon sampling itu bagaimana implementasinya ya. Eh, sambil sambil ini ya, sambil explore dengan ChatGPT juga ya. Gimana udah dicoba belum yang typical sampling apa ini? Sambil saya coba. Lihat. Ya, lagi interaksi dengan ChatGPT juga untuk typical sampling dan epsilon sampling. Nah ya, ini nggak ada library-nya sih yang setahu yang saya cari ya, tapi ada bisa diimplementasikan, artinya ada algoritmanya ya, ya ada algoritmanya ya, ini kan apa, em, typical sampling atau kalau epsilon gimana? Kan sampling kan ini, maksudnya sampling itu sesuatu yang bisa dilogika lah ya, seperti halnya K atau K atau P gitu ya, bisa dilogika artinya bisa dibuat programnya, tidak perlu mengandalkan library gitu ya. Jadi saya kira mungkin bisa dengan ini yang lebih dinamis, yang lebih baru ya. Ada rewriting score berdasarkan distribusi dari entropi dari distribusi, dari menggunakan epsilon sampling, ya. Mungkin bisa dicoba ini ya, Bayu Seno ya. Gimana? Oke. Eh, Baik Pak. Terima kasih jawabannya Pak. ya, ya saya kira ini kan lebih lebih ini ya, lebih apa ya, fleksibel banget ya, atau lebih apa ya. Ya, saya kira mungkin em, dan ada ininya sih. Belum tahu ya benar atau enggak ya, atau jalan atau tidak running, bisa di running atau tidak, tapi kalau menggunakan LLM ChatGPT disuruh membuat
critical sampling atau epsilon sampling itu bisa. Dan artinya itu sesuatu yang ya namanya sampling itu sesuatu yang relatif bisa lah kita logika algoritmanya. Saya sendiri tidak persis spesifik yang sampling-sampling ini ya belum belum mempelajari persisnya. Baik Bapak, terima kasih Pak atas Ya jawabannya Pak. sama-sama ya. Lutfia silakan. Ya, Pak. Meeting soal evaluating NLG system, Pak. Evaluasi sistem NLG ini biasanya tuh model dinilai berdasarkan seberapa mirip hasil dengan data trainingnya. Misalnya kita memakai metrik blue atau tapi ada nggak ya Pak cara lain yang bisa menilai apakah hasil teksnya ini terasa lebih alami atau seperti buatan manusia? Misalnya tuh mungkin ada metrik yang bisa mengukur daya tarik atau nuansa teks yang dihasilkan. Soalnya kalau model ini dipakai untuk aplikasi yang interaktif, kualitas seperti ini tuh bisa sama pentingnya dengan akurasi dan buat pengalaman si user ini tuh terasa lebih natural. Jadi pertanyaan saya ada nggak ya Pak apa ya cara lain yang bisa menilai apakah hasil teks yang bakal dihasilkan tuh lebih alami atau seperti buatan manusia? Iya. Ya, ini mungkin belum belum menjawab dulu ya. Yang disampaikan kan eh, bagaimana evaluasi untuk melihat seberapa alami ya, maksudnya seberapa natural, seberapa alami, seberapa natural untuk bahwa itu adalah buatan manusia ya. Iya Pak. Ya, mungkin sebelum itu ya, sebelum masuk ke situ ya. Ada di materi apa lupa, tapi ya kayaknya belum kita bahas ya, nanti di waktu evaluasi. Ya, evaluasi semua di sini. Ini content over life, di sini model base, di sini human evaluation. Semua di sini tiga-tiganya membutuhkan manusia. Ini di referensinya atau ground truth-nya. Ini juga butuh ground truth. Ini apalagi memang menggunakan manusia ya. Nah, tapi ada penelitian-penelitian baru juga, yang artinya ini supervise ya. Artinya supervise itu ada ininya, ada referensinya. Ya, kalau penelitian baru yang insya Allah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya itu ada yang unsupervised. Unsupervised itu tidak membandingkan dengan hasil manusia. Tidak membandingkan dengan hasil manusia itu NLP ya, seperti summarization dan lain-lain. Yaitu membandingkan dengan hasilnya LLM. Ya, dan itu secara surprise ya, itu memuaskan. Termasuk kalau kita memprediksi LLM itu sendiri, nanti mengevaluasi LLM itu sendiri. Ya nanti mungkin sangat menarik ya kalau kita mempelajari untuk evaluasi yang unsupervised itu ya. Jadi sebelum masuk ke situ ya. Sebelum masuk ke masnya yang tadi yang seberapa alaminya. Dan ini mungkin salah satu poin yang menarik untuk kita diskusikan unsupervised karena kan kita namanya supervise itu kan kendalanya adalah yang supervise ya manusia ya pelaporan manusia. Jadi evaluasi pun ada yang unsupervised sekarang arahnya. Unsupervised itu maksudnya ya dengan eh, referensinya ada tapi bukan dari manusia, referensinya itu adalah dari LLM. Dan itu dikatakan di situ di penelitian-penelitian terbaru itu surprise bahwa itu bisa sesuatu yang bagus ini ya, cara evaluasi yang bagus ya. Oke, kemudian kalau tadi ya, saya kira yang saya tangkap ya, ini apa, dari Lutfiah ya, dari Lutfiah yang saya tangkap itu kan ada satu atau beberapa dimensi ya. Dimensinya salah satunya misalkan fluency
atau apa gitu ya dimensinya atau beberapa dimensi. Nah sekarang memang ini apa em, cenderungnya itu mengevaluasi itu dari berbagai sudut pandang. Terus kalau nggak salah kita udah bahas di pre-training ya. Sebentar saya sambil lihat yang namanya glue. Eh, glue. Jadi itu kalau glue itu terutama ini ya untuk me, ini ya apa me- mengevaluasi seberapa bagus pemahaman bahasa sebuah model ya. GLUE namanya GLUE seperti apa? CLAM gitu, tapi singkatan dari General Language Understanding Evaluation. Jadi pemahaman bahasa mungkin juga saya kira tidak langsung ini ya me- menjawab pertanyaannya tadi ya. Tapi saya kira itu sangat terkait ya. Jadi kita lihat di sini GLUE. Nah, GLUE itu adalah bagaimana mengevaluasi pemahaman bahasa secara umum dari satu model, ya, satu model yang itu apalagi kalau LLM kan multitask ya, multitask assistant ya, jadi itu. Jadi kalau misalnya em, eh, kalau misalnya yang alami, saya kira ya ada kriteria-kriteria khusus ya kalau dengan manusia ya. Tapi kalau alami dengan otomatis, nah itu gimana? Misalkan fluensi secara otomatis, maksudnya evaluasi otomatis, koherensi, evaluasi otomatis, dan lain-lain. Kalau di Glue itu eh, otomatis ya, tapi apakah apa dimensi-dimensi tadi, kelihatannya dimensi-dimensi lain ya, maksudnya dia berupa benchmark-benchmarknya, maksudnya dari sisi apanya, dari sisi kemampuan apanya, dari sisi kemampuan apanya termasuk datasetnya. Ya, gitu ya. Jadi kalau untuk ini ya, untuk satu atau beberapa dimensi, saya kira ada kriterianya ya. Kriteria seperti misalkan alami dan lain-lain ya. Tapi kalau misalkan kriteria seperti ini pun, misalkan inilah. Nah, ini kemudian cara kriteria atau dimensi-dimensi seperti ini, kemudian dimana secara otomatis bukan manusia dari sisi fluensinya berapa, dari variansinya berapa, dari konsistensi berapa itu ya saya kira menarik, coba saya explore lagi ya coba. Ya, ya, coba explore kalau seperti ini bisa nggak otomatis ya. Berarti glue sama blue itu beda ya, Pak? Beda. Oh, oke, Pak. Blue itu ini ya tadi ya, blue itu adalah blue itu ini ya, general lebih baru lagi dan terutama ini blue itu terutama kalau yang kan multitask ya, jadi harusnya di bagaimana ini apa me- memahami sebuah model yang dia mesti multitask. Kalau Blue itu tadi kan terutama untuk ini, Blue itu untuk Metrik Blue itu yang terutama untuk ya mesin translation ya, yang ini, yang ini tapi terutama untuk mesin translation yang tadi Blue di sini. Mana? Ini Blue mesin translation gimana ya? Oke ya, ini mesin translation utamanya, word of wrap yang seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya. Tapi menarik untuk bagaimana eh, otomatis untuk dimensi-dimensi tadi ya. ya, Pak. Sambil saya juga coba nanya ini lagi, explore lagi. Ya, Pak. Ya, enggak, makasih ya. Silakan yang lain. Kemal, silakan. Dan saya mau bertanya, Pak. Kalau di slide itu dikatakan kalau
kita training pakai teacher parsing itu bisa menyebabkan exposure bias karena beda ketika dia cara training sama ketika nanti generate text-nya. Nah, kemudian juga udah ada beberapa metode untuk menangani exposure bias tersebut, misal dengan schedule sampling. Tapi pada slide selanjutnya itu dikatakan bahwa teacher parsing ini masih menjadi pilihan utama, Pak, untuk training. Nah, mungkin eh, kira-kira itu kenapa gitu, Pak. Sama ketika kalau pakai teacher parsing kan pakai data kebenaran di data trainingnya. Apakah itu nanti mempengaruhi hasil generate text-nya, Pak, menjadi tidak lebih variatif atau tidak jadi kreatif kayak gitu, Pak? Ya, oke. Ya, kan, nanti kalau ada yang saya ini apa salah paham untuk pertanyaan yang disampaikan nanti kalau dikoreksi ya. Em, yang saya tangkap yang barusan disampaikan oleh Kemal ya, Kemal nomor 29, Kemal Krisan Noval ya, Iya. nomor 29. Harus saya catat. Yaitu di sini untuk yang eh, generatif ya, apa ya maksudnya generatif yang maksudnya yang open ya, yang open itu yang ini ya di sini ada yang sebentar, sebentar, maaf kalau eh, naik turun ya ininya, slide-nya. Nah ini, ya kita kan berbicara eh, yang ini, yang decoder only. Ya, decoder itu maksudnya eh, kalau di sini encoder itu maksudnya ada bisa bahkan bisa bidireksional gitu ya. Maksudnya bisa dari kanan ke kiri, kiri ke kanan ke kiri, tahu nyontek ke depannya bisa lah gitu, boleh nggak apa nggak masalah ya nyontek. Maksudnya kalau mau menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kita mau menerjemahkan ini misalkan, menerjemahkan satu poin ini, satu kalimat poin ini ya. Kita waktu mau menerjemahkan ini, tas di sini ini udah kita terjemahkan sampai sini, kita mengetahui bahwa setelah ini itu ada ini semua sampai terakhir itu nggak apa-apa di sini encoder. Artinya bisa bolak-balik gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau decoder di sini atau di sini ya, kita kalau yang open-ended di sini, itu kita hanya tahunya ini adalah tidak bisa bidireksional, tidak bisa nyontek ke sini. Jadi masih misalkan kita mau generate ya, atau mau waktu-waktu training aja. Waktu training ini kan data trainingnya seperti ini misalkan. Nah kita mau nebak berikutnya atau mengenerate berikutnya ini udah tahu di waktu training ya udah tahu dia pertama misalkan ini kemudian disuruh nebak seperti berikutnya udah tahu yang dua disuruh nebak berikutnya dan ini nebak berikutnya. Nah ini tidak boleh tahu yang di sininya itu yang seperti model bahasa ya, kecuali kalau yang di pelatihan itu ada yang mask language model itu beda lagi itu dan itu tadi encoder. Nah ini kan berikutnya language model yang standar. Nah, waktu di open ended kita bicarakan open ended ya Kemal ya. Itu decoder itu dia apa seperti apa yang trainingnya itu trainingnya itu yang teacher forcing itu adalah seperti ini apa language model yang standar waktu trainingnya itu misalkan gini, misalkan atau di sini atas saja yang gede ya. Misalkan udah kita disuruh nebak di training basics. Setelah basics apa? Off. Setelah off apa? Seperti misalkan off setelah setelah off misalkan house nebaknya. Kalau nebaknya house, kemudian kita terima udah oke, setelahnya house. Tapi salah sini natural. Kemudian tebak lagi setelah house apa?
host rate misalkan. Ini salah lagi. Jadi ini kita nggak tahu ininya nanti penilaiannya, loss functionnya, objektifnya. Ya kan kita nggak tahu kesalahannya sampai mana kan kita punyanya data trainingnya ini, ya kan? Nah, teacher forcing itu adalah seperti misalkan basics of house. Nah, house salah. Kemudian nextnya, sebelum next ini yang hostnya itu diganti teacher forcing ya. Itu berarti kan diganti yang natural dulu. Jadi basics of natural yang hostnya nggak dipakai. Natural berikutnya lagi. Natural misalnya ditebaknya off. Ya, ditebaknya off. Padahal language, ya kan? Nah, untuk disuruh nebak yang berikutnya lagi, off-nya nggak dipakai. Yang pakainya yang dipakai linguist itu adalah teacher forcing. Nah, di sini trainingnya itu adalah training decoder, ya kan? Kemudian waktu inference atau waktu digunakan juga decoder only kan, decoder aja kan. Nah, itu kalau misalkan eh, apa exposure bias, bias atau bias yang terekspos, ya bias yang terekspos itu sebentar kita lihat sini ya. Bias yang tereksposur itu di sini ya itu artinya karena trainingnya teacher forcing yang menggunakan apa ya fungsi objektif lossnya seperti ini dan ini dengan kemudian dengan teacher forcing kalau di sini menggunakan yang diprediksi itu jadi ini masih jauh ini ya waktu belajarnya. Jadi waktu seperti mau ini kan ujian, inference itu waktu generation itu waktu ujian, ujian UAS misalkan. Ini waktu belajar. Itu beda caranya. Ini dikasih contoh terus kalau salah dibenerin, salah dibenerin, salah dibenerin sehingga waktu di sini dia udah jadi nggak terbiasa, dia udah nggak dilatih. Nah, tetapi ya yang sepemahaman saya bagaimanapun mau tidak bisa tetap training itu dilepaskan begitu saja ya. Jadi harus tetap training itu masih digunakan, ya tidak sama sekali tidak menggunakan training. Kalau tidak menggunakan training berarti unsupervised, loh. Ya kalau bisa ya bagus, tapi itu gimana ininya apa? Caranya gimana? Nah itu artinya di sini ya trainingnya di inilah apa? Di agak dilonggarin meskipun artinya di sini ada beberapa penyesuaian gitu ya, ada penyesuaian. Kalau tapi kemudian juga kan ada dengan cara lain ya, dengan reinforcement learning gitu ya di sini. Tidak menggunakan supervised learning tapi reinforcement learning. Ya, reinforcement learning di sini yang sekarang juga populer ya, reinforcement learning. Ya, jadi reinforcement learning kan bukan supervised learning, beda lagi. Ya, mungkin sekira seperti itu, Kemal. Mungkin ada komentar lagi, Kemal. Eh, Mungkin saya masih bingung di sini Pak. Kenapa eh, yang jadi utama masih teacher forcing itu, Pak? Bukan misal Hmm, schedule sampling kayak gitu. ya, gimana ya? Di slide setelah ini, halo gimana? Iya Pak. Setelah ini ya. Di, iya, di terakhir slide terakhir bagian training. Oke. Oh, di itu. Oh, ini ya, oke. Oh, ini ya, oke. Iya Pak. Ini ya pernyataan ini ya. Iya Ya, Pak. ya sebentar saya ini ya, saya explore dulu lagi juga ya, ini kenapa juga ya. Kalau pendapat saya sebelum saya explore ya, dulu pendapat saya ya. Artinya teacher forcing itu masih masih berperan, maksudnya guru itu masih teacher forcing itu masih berperan, maksudnya meskipun tidak sepenuhnya guru itu ngawasin terus ya, tapi yang saya tangkap seperti itu ya. Tapi coba saya ini ya, saya 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 coba saya tanya juga ke ini juga ke ChatGPT juga. Usaha.
Bentar nih kan saya logout nih. Hmm. Bentar saya login lagi. Pendapat saya seperti tadi ya, tapi ini saya akan coba explore lagi, apa nanya ke ChatGPT juga gimana sih. Kalau ya saya maksudnya tidak sepenuhnya teacher forcing ya. Karena schedule sampling juga kan masih ada unsur teachernya kan ya. Jadi juga masih ada ya ini kan juga Dagger itu kan juga ada masih ada ininya juga teacher forcingnya juga. Sebentar ya sambil saya ini interaksi dengan ChatGPT. Boleh saya sambil lihat ini ya. Ini pendapat dari LLM ya yang ya tentu juga belum tentu akurat ya. Tapi sejauh yang pengalaman saya banyak akuratnya sih untuk ChatGPT yang 4.0. Hmm. Coba saya tanya lagi. Kalau ini schedule sampling dan data, apakah ini juga mengandung ini ya? Apakah ini juga menggunakan teacher forcing ya? Nah, yang saya tangkap kan masih ya. Iya, jadi kan di sini juga meskipun dia tidak sepenuhnya menggunakan teacher forcing ya, yaitu sampling dan Baker, tapi di sini tetap masih tidak sepenuhnya kemudian lepas dari teacher forcing. Iya, karena apa? Karena ya kalau menurut logika sederhana ya, seperti tadi ya, kalau tidak menggunakan teacher forcing, bagaimana ini apa?
waktu waktu nebak berikutnya yang tadi ya, nebak berikutnya yang ini ya apa yang nah ini nebak berikutnya ini tadi misalkan nebaknya salah, kemudian berikutnya kalau tidak dibenerin, kadang-kadang dibenerin gitu dengan goals standar atau bentuk gimana caranya dia menilainya ya atau objective functionnya, lossnya, kesalahannya itu berapa nggak tahu kan nggak ada standarnya jadinya gitu ya. Kalau menurut saya secara logika sederhananya seperti itu ya. Kalau menurut saya tapi mungkin nanti perlu kalau mau ini lagi ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa masih menggunakan ya teacher forcing itu masih yang utama, tapi sepertinya ya teacher forcing yang udah tidak sepenuhnya, jadi exposure biasnya itu jadi lebih sedikit, lebih lebih rendah gitu ya menurut saya, karena bias atau perbedaan antara pelatihan, waktu pelatihan dengan waktu generation atau inference atau waktu ujian di sini dengan waktu belajar sama waktu ujian itu udah sekarang udah lebih mirip gitu ya. Ya, jadi ini teori-teori, maksudnya dengan training kan teori ya, data training kan data teori, teacher forcing kan berarti kan eh, istilahnya ada teori-teorinya ya kan, tidak bisa sepenuhnya dilepas ya. Eh, jadi udah lebih jadi terlatih untuk ujian lah di sini ya kalau ujian tidak harus melihat kunci jawaban misalkan, tapi sekali-kali melihat kunci jawaban di sini kan, tapi tidak sepenuhnya lihat kunci jawaban yang next nextnya, tapi sekali-kali misalkan tidak lah gitu, jadi gapnya jadi lebih rendah meskipun itu jadi lebih kompleks ya. Sementara menurut saya seperti itu mungkin kalau mau dieksplor lagi saya kira, atau dari Kemalan jadi kalau ada ini Mungkin ya mungkin untuk cukup Pak. ya mungkin sementara itu ya. Iya, terima kasih Pak. Ya sama-sama ya. Anandita silakan. Baik, Pak. Saya ingin bertanya, kalau semisal kita mengurangi panjang output untuk mempercepat proses dalam model NLG itu, apakah dapat mempengaruhi akurasi atau kelengkapan informasi dalam teks yang dihasilkan? Kalau iya, bagaimana cara kita bisa menanggulangi masalah ini dan tetap memastikan bahwa informasi itu dapat disampaikan tetap akurat dan relevan meskipun outputnya lebih singkat. Apakah ada teknik khusus seperti ekstraksi informasi atau penggunaan summarization yang dapat membantu untuk menjaga kualitas teks tanpa mengorbankan kecepatannya? Iya, Anandita ya. Maksudnya ya sebentar ya, Anandita 28 oke. Maksudnya kecepatan gimana ya Mas? Jadi yang ditanyakan kecepatannya, kenapa supaya lebih cepat tapi tetap eh, efektif ya atau akurat gitu ya? Intinya gitu ya, atau gimana? Bisa diulangi lagi Pak? Eh, Ya gimana? Silakan. iya, untuk mempercepat prosesnya itu kan biasanya kalau outputnya panjang itu kita kurangi biar prosesnya itu lebih cepat gitu, Pak. Hmm, misalkan ya, contohnya yang di sini aja ya. Untuk tas apa misalkan, atau ini mesin penerjemah atau peringkasan atau dialog task driven atau JIT atau storage generation atau apa misalkan. Eh, ini summarization. Oke, summarization ya. eh Summarization kan saya kira kan ada parameternya ya atau hyperparameternya. Kita mau meringkas misalkan yang untuk single document summarization ya itu kan, oh saya ini mau diringkas menjadi maksimal berapa kata misalkan gitu kan ya. Tergantung Iya. salah satunya ya, tergantung dari kita keinginan user me- me- mengisi nilai hyperparameter untuk panjang hasil peringkasan ya saya kira. Artinya eh, kalau dimintanya panjang ya mestinya akan lebih bagus kalau keluarannya juga panjang ya. Kalau user mintanya panjang ya.
Tapi kalau user mintanya pendek ya tentunya model yang bagus itu adalah yang memberikan yang pendek sesuai dengan nilai yang ada di hyperparameter ya. Hyperparameter untuk panjangnya output ringkasan ya. Gimana kalau menurut Anda Dita gimana? Gimana? Mungkin ada yang masih belum ini belum tercover. Eh, Berarti itu tergantung usernya ya Bapak. Apa outputnya itu panjang apa pendeknya? Iya, kalau kasus yang disampaikan Anandita itu adalah summarization, kemudian panjang pendeknya itu saya kira wajarnya ya atau mestinya ya memang itu salah satu hyperparameter untuk menentukan usernya itu ingin seberapa ringkas. Kadang-kadang kan ingin ringkasan yang benar-benar sangat ringkas atau ringkasan yang tidak terlalu ringkas gitu kan ya. Saya kira itu ya dari user ya. Jadi kalau misalnya usernya ingin panjang, supaya cepat diperpendek aja gitu kan, tidak sesuai dengan keinginan user berarti. Harusnya model bukan kan supaya cepat gitu kan juga enggak. Jadi dengan cara lain kan, bukan dengan cara kemudian tidak sesuai dengan keinginan user, tapi mempercepat atau ya meningkatkan kecepatan dengan cara yang lain. Kalau itu Baik memang Bapak. lambat ya. Ya, Tapi kalau semisal akurasinya itu apakah tetap ada maksudnya ada perbedaan di output panjang sama output pendek itu apakah gimana Bapak? ya, ya saya kira ya idealnya ya meskipun ada banyak tantangan ya. Kalau misalkan summer season yang panjang, agak panjang gitu kan ya, artinya kan referensi atau yang model model ground truth manual yang dibuat oleh manusia itu kan juga yang agak panjang juga ya. Sesuai dengan outputnya, saya kira seperti itu ya. Jadi sesuai ya. Em, atau mungkin kalau tidak spesifik summer session, mesin translation. Dalam mesin translation, mesin penerjemah itu kan tergantung inputnya ya. Inputnya panjang, mungkin outputnya bisa bahasa targetnya juga bisa panjang. Kalau bahasa sumbernya lebih pendek, kemungkinan besar misalkan bahasa targetnya dan lebih pendek. Dan itu kan ada ini kalau mesin transmission itu kan juga ada parallel corpusnya ya artinya yang panjang pendeknya itu sesuai dengan inputnya. Kalau di sini kan yang tadi itu sesuai dengan permintaan user mau panjang atau pendek peringkasannya ya. Kalau yang summarization ya. Saya kira mungkin Iya. seperti itu ya. Nanita ya. Oh iya Bapak. Iya Bapak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Bapak, saya mau bertanya. Oh iya, silakan Mbak. Eh, Pak, dari yang PPT yang Bapak sampaikan yang saat ini, yang Bapak show saat ini, yang slide saat ini, saya sebenarnya jadi baru baru terlintas di benak saya baru-baru ini pada saat Anandita tadi nanya. Di situ kan ada bagian tentang kayak chit-chat dialog, kemudian task driven dialog. Nah, berarti sebenarnya kan ketika ber ketika karena ada kata dialognya, saya jadi merasa bahwa kayak itu apakah bagian dari question answering atau enggak? Karena kalau misalkan saya lihat yang di silabus kuliah kita, berarti kan nanti question answering sendiri ada section untuk mempelajari itu sendiri kan nanti Pak. Kemudian nanti apa yang akhirnya membedakan antara question answering dengan NLG ini? Karena kalau misalkan saya sempat explore kan di dalam eh, apa namanya NLP ini ada yang natural language generation, ada juga yang bilangnya natural language understanding. Tapi saya masih bingung apa yang menjadi uh, pembeda ciri khas antara task driven dialog, chat dialog ini sehingga dia dimasukkan ke dalam NLG. Sementara ketika saya lihat tentang question answering itu dimasukinnya ke dalam natural language understanding. Atau mungkin mereka sebenarnya bisa bagian dari dua-duanya, Pak. Ya, ya terima kasih ya. Barusan ini ya ide bagus nomor 27 ya udah saya catat. Oke, di sini kita membahas NLG
terutama untuk concernnya adalah yang open ended di sini ya, yang more open ended ya. Ya, di sini yang ya more open ended ini sampai sini juga more open ended sih. Artinya mengenerate-nya, waktu generate-nya. Ya kalau di sini sih ya understanding juga ya. Understanding, kemudian generation. Di sini kan juga understanding karena inputnya kan bahasa manusia juga. Ini inputnya bahasa manusia juga. Ini inputnya bahasa manusia juga kan. Ini biasanya inputnya bahasa manusia juga. Jadi semua understanding juga sih sini NLU juga sih semuanya. Eh, tapi yang jadi topik di sini kan di slide ini adalah waktu generationnya, bukan waktu understandingnya. Ya, ya waktu bukan understandingnya, tapi waktu generationnya. Contoh mungkin jelasnya seperti di kalau bahas mesin translation kan ada encoding decoding ya mesin translation. Nah di sini waktu understanding itu adalah waktu encodernya yang waktu di sini ya. Di sini waktu di sini waktu em, mesin translation lah misalkan. Nah di sini itu waktu understandingnya. Understanding itu maksudnya apa? Understanding itu maksudnya kalau inputnya bahasa manusia, kemudian dihasilkan satu, misalkan simpelnya ya, satu vektor yang merepresentasikan bahasa manusia di sini, maksudnya bahasa yang akan diterjemahkan. Kalau inputnya atau yang bukan ini ya, bukan bukan teks pun, misalkan seperti ini. Ya, ini kan berarti ada understanding gambar, visual understanding. Visual understanding itu maksudnya ini, kemudian nanti dibuat representasi vektor atau kayak sederhananya vektor ya sebuah vektor lah sederhananya ya atau mungkin ya sederhananya sebuah vektor itu understanding di sini. Ya kalau kasusnya ini contoh-contoh yang tas-tas di sini itu karena inputnya semua bahasa manusia jadi harus understanding juga. Nah tapi bahasa itu adalah generation. Kalau chat eh, dialog atau dialog juga di sini. Jadi di sini task driven itu adalah untuk pekerjaan tertentu. Kalau ini sekedar ngobrol ke sana kemari ya. Kalau artinya lebih beragam kan. Kalau di sini kan task tertentu, task driven. Artinya mau bisnis apa pesan misalkan task driven itu misalkan dialog penerimaan mahasiswa baru di TLU itu kan udah ngarah ya. Tidak membicarakan tentang eh, menanya tentang gadget handphone itu gimana fiturnya nggak kan juga kan tentang mahasiswa baru kan jadi lebih lebih ini lebih strict gitu ya kalau ini lebih diverse ngobrol kan namanya juga ngobrol itu bisa kemarin. Nah bedanya dengan question answering kalau question answering itu tidak dialog dialognya cuma sekali tanya jawab udah gitu tidak tanya jawab tanya jawab yang itu kalau dialog itu kan membutuhkan ini kan membutuhkan harus diingat-ingat yang sebelumnya apa nyambung gitu ya pembicaraan itu nyambung meskipun implisit ya. Hmm, meskipun implisit ya itu kan udah dikatakan sebelumnya dialog itu seperti misalkan dialog itu gini user bilang misalkan di penerimaan mahasiswa baru atau ya penerimaan mahasiswa baru misalkan misalkan usernya bilang misalkan em, misalkan em, putra misalkan ini ya kan dia sendiri ya yang mau sebagai mahasiswa baru dia daftar. Misalkan dialog itu misalkan percakapan ya bukan bukan ngisi formulir ya. Misalkan ditanya lulus dari kota mana? Misalkan Bandung. Yes. Oke, lulus dari kota mana? Bandung. Ya kemudian SMA berapa? SMA 13 misalkan. Nah, 13 itu kan udah jelas 13 Bandung karena sebelumnya udah dibilang Bandung. Nah, seperti itu. Jadi, tapi question answering itu cuma sekali aja, tidak ada bolak-balik interaksi gitu ya. Cuman misalkan ibu kota Jawa Barat mana? Bandung ya udah gitu aja. Artinya dialog itu lebih ini lagi. Nah, kemudian kenapa seperti misalkan kita membahas question answering secara singkat lah gitu ya. Karena question answering itu sebagai ya ini salah satu alasan ya. Yang lain-lain juga penting sih sebenarnya seperti klasifikasi sebenarnya. Eh, question answering itu karena juga
Dia itu salah satu ini ya mungkin ya apa hmm, mana ya question answering itu salah satu dasar dari dialog. Ya. Tapi tidak ada interaksi, cuma sekali bertanya dijawab, udah gitu aja. Kalau dialog itu lebih kompleks lagi, ya, chatbot ya. Seperti chatbot atau chat dialog ya, chat dialog. Nah itu lebih kompleks lagi, artinya kita berbicara yang dasar. Question answering itu dasar. Karena NLP itu seperti ini, misalkan yang saya lihatin ya. Em, ini ya, bahkan ini adalah question answering yang sederhana lagi. Saya lihat. Kami sangat fenomenal atau terkenal di kalau penelitian-penelitian NLP ya, itu isinya squat. Ini- Ya, squat ini adalah consent answering, ya, yang sederhana. Sederhana itu karena dia hanya ini istilahnya apa? Dia itu pemahaman ini apa? Pemahaman ini apa? Pemahaman seperti halnya kalau reading comprehension. Kalau di seperti di IELTS, TOEFL, reading comprehension, tanya jawabnya itu eh, seperti ini kan, seperti di tes bahasa Inggris ya, atau IPRT gitu kan, di reading comprehension ya pemahaman membaca. Ya ini kan baca ini pada paragraf nih titik-titik di sini 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 ada pertanyaannya di sini warnanya jangan diperhatikan dulu ya. Nah, ini jawaban yang mungkin ngambilnya bahkan jawabannya dari sini secara ekstraktif seperti distabiloin ya jawabnya yang merah ini. Kalau yang di sini ya dia jawabnya di sini. Hanya dari sini aja. Kalau misalkan ibu kota Bandung mana itu nggak ada kan nggak ada paragrafnya kan. Pokoknya ngambil aja dari internet carilah di internet mana pokoknya ibu kota. Nah seperti itu ini yang lebih sederhana yang reading comprehension itu sesuatu yang penting, penelitian yang penting, sehingga em, dia ada leaderboardnya, meskipun udah jenuh ya tahun 2021 udah jenuh, udah melewati human performance, tapi suatu di NLP itu suatu yang penting ini ya, seperti hanya machine translation, question answering yang sederhana, katakanlah masalahnya seperti ini. Jadi balik lagi tadi yang mungkin disampaikan tadi ya itu kalau di sini kita membahas secara umum generation terutama yang more open-ended. Kalau seperti question answering karena dia salah satu tas yang ya yang dari sisi mungkin keilmuan dan dari sejarah ya seperti mesin translation itu satu yang penting gitu ya. Saya kira sebenarnya seperti itu eh, komentar saya. Oh iya, baik Bapak. Bapak, saya berarti kalau saya simpulkan berarti sebenarnya question answering itu kita bisa maksudnya kompleksitasnya lebih rendah dibanding dengan yang sifatnya dialog ya, Pak ya. Iya betul, Oh iya, baik lebih Bapak. rendah. Ya, Terima kasih Bapak. ya sama-sama Mbak. Silakan yang lain. Ini Azam. Pak, Oh, saya silakan, Larenti silakan. Sudisira ingin bertanya Pak. Oke, silakan. Eh, di bagian di reward estimation kan ada di PowerPoint ini ditulis be careful, hati-hati dengan eh, bagian optimisasi untuk tasknya terhadap dibandingkan dengan memberikan rasa gaming terhadap rewardnya gitu Pak. Nah, yang ingin saya pertanyakan itu sebenarnya dalam prakteknya gitu Pak. Memang caranya dalam apa ya balance di antara optimisasi kualitas tasnya terhadap dengan cara hasil atau reward gamingnya kepada yang kita akan berikan kepada modelnya itu seperti bagaimana ya Pak ya? Oh ya, oke.
Ya, ini berkaitan dengan eh, reinforcement learning ya. Jadi reward ini berkaitan dengan reinforcement learning. Ya. Kalau kita belajar reinforcement learning, ada satu yang ini ya, yang populer ya. Ada yang populer itu contoh yang populer atau ilustrasi ya, apa ilustrasi simulasi ilustrasi apa animasi ya, salah satu animasi yang populer. Hmm, animasi yang populer itu gini. hmm, kalau kita main game gitu kan, kalau kita misalkan di situ ya, di situ main game ini ya, motor apa kapal boot ya, kapal boot balapan. Kapal boot balapan. Ya dia muter, kalau dia bisa nyenggol apa, dia dapat game. Dapat apa? Reward, dapat skor. Kalau dia nyenggol apa, dapat skor. Tapi kalau nyenggol apa, dia dapat penalti. Ya, nyenggol apa, dapat penalti. Nah, dia itu karena ingin mendapatkan skor, yang sirkuitnya harusnya muter sirkuit, dia cuma muter-muter di sekitar situ aja untuk nyenggol-nyenggol yang ada di situ, gitu ya. Nyenggol sini, nyenggol situ, nyenggol situ. Padahal itu kan harus sambil balapan sebenarnya. Ya, sehingga seperti dia cuman nyari reward reward itu, padahal ini kan balapan yang muterin sirkuit. Ya, karena di sini kan ada reward ya. Nah, reward ini kan seperti misalkan ini tujuannya. Tujuannya di sini kan generation ya, bukan em, mendapatkan reward. Ya, reward itu sebagai salah satu indikasi, misalkan gitu ya. Mungkin secara kasarnya seperti itu ya. Em, apa? Nah, ini kemudian salah satunya yang mungkin yang di setelahnya ya, atau ini ya, yang sebenarnya apa kualitas itu kan ya didekatin atau proksis ya, didekatin dengan metrik evaluasi. Tapi metrik evaluasi seperti ini yang menggunakan reinforcement learning, yang itu menggunakan reward estimation, itu meskipun bagus hasilnya seperti di sini, bagus, tapi ternyata kualitasnya juga sebenarnya nggak jelek, apa jelek ya, nggak bagus, karena metrik evaluasinya itu tidak sepenuhnya bisa mencerminkan kualitas ya. Nah, termasuk di dalamnya di internal waktu prosesnya itu reward. Mungkin saya kira seperti itu ya. Tapi ada yang sangat terkenal ya, di kalau kita belajar reinforcement learning, itu ada animasi yang itu kapal boat yang muter-muter-muter, padahal sirkuit harusnya dia muterin sirkuit ya. Ya, saya kira seperti itu, nanti bisa di ini, mungkin bisa dicari itu apa contoh-contoh seperti itu ya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Iya, dalam hal ini reward ini kan ini rewardnya kalau di kita, di kasus kita kan ini eh, rewardnya ya. Padahal beliau sendiri juga yang, apalagi blue yang kurang bagus ya kita. Oke, ya, makasih. Ada lagi mungkin yang terakhir? Ada lagi yang terakhir? Tias, Azam, udah nggak ada. Azam. Oke, kalau nggak ada mungkin kita akhiri ya. Udah 1 jam lebih. Hmm, kita akhiri untuk pertemuan ini. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita onsite, dan kalau diperlukan ada online untuk sesi diskusi, nanti kita tidak tertutup kemungkinan untuk mengadakan lagi. Ya, izin saya rekam ya tadi. Bapak, maaf, Oke, silakan Mbak. mau tanya Pak, Iya, eh, Pak. terkait dengan kelompok yang untuk tugas eksplorasi, kira-kira daftar kelompoknya bisa kami dapatkan kapan ya Pak? Oh, ya, 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 betul, betul. Ya, ini saya sempatnya ya, nanti saya akan